hari Nabi Yusuf cerita kepada ayahnya. Ayah, saya mimpi. Mimpi apa Yusuf? Saya melihat dalam tidur saya ada 11 bintang. Lalu matahari dan bulan. Saya lihat seluruhnya sujud kepada saya. Ayahnya mendengar mimpi ini. Mengerti takwil. Lalu pesan kepada Nabi Yusuf. Yusuf, mimpi ini jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Mereka sudah punya pandangan yang tidak baik kepada dirimu. Kalau ini kau ceritakan, mungkin akan membahayakan bagi dirimu. Sebab rupanya, saudara-saudaranya yang lain ini iri hati kepada Nabi Yusuf. Yang mempunyai keistimewaan dan mendapat perhatian istimewa juga dari orang tuanya. Saudara, kita tahu ini sesuatu yang wajar dalam kehidupan. Pepatah bilang, likulli zi ni'matin mahsudun. Tiap kali kita mendapat suatu nikmat, bakal ada orang yang hasud. Iri hati, dengki. Itu watak kehidupan. Kalau kita jatuh miskin, orang tepuk tangan. Kalau kita jadi kaya, orang tanya berdukun kemana. Wajar saja. Likulli zi ni'matin mahsudun. Tiap kali kita mendapat suatu nikmat, tentu ada yang hasud, ada yang iri, ada yang tidak senang. Begitu juga halnya dengan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Dan watak iri hati ini tidak cuma tinggal iri hati. Mereka buktikan lewat tindakan konkret. Suatu hari mereka musyawarah saudara-saudaranya yang iri ini. Saudara-saudara, bapak kita enggak adil. Masa Yusuf mendapat perlakuan istimewa? Wa nahnu usbah, sedangkan kita ini golongan yang lebih besar. Dari 12 orang anaknya, masa cuma satu Yusuf yang mendapat perlakuan lebih istimewa? Kita ini yang 11 dianggap angin apa? Enggak adil abah kita ini. Iya, tapi caranya bagaimana? Apa kita omelin bapak? Jangan. Habis Yusuf singkirin. Kalau Yusuf enggak ada, kan anaknya tinggal kita. Praktis perhatiannya seluruhnya akan tercurah kepada kita. Nah, saya ingatkan bahwa hasud sering mendorong orang untuk melakukan segala macam cara. Artinya, orang itu kalau sudah dibakar sifat dengki, iri hati, dia rela melakukan apa saja. Pertama, agar nikmat yang ada pada diri orang lain hilang. Yang kedua, supaya nikmat itu pindah kepada dirinya. Andai kata tidak pindah kepada dirinya, ya hilang sajalah. Jangan orang lain yang dapat nikmat. Ini watak hasud. Ingin nikmat orang lain pindah kepada dirinya. Atau hilang walaupun tidak pindah kepada dirinya. Tapi yang bersangkutan tidak lagi mendapat nikmat. Untuk itu segala macam cara akan dilaksanakan. Ini dicontohkan dari usaha yang dilaksanakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Oke, setuju. Kita singkirkan Yusuf. Tapi caranya bagaimana? Gampang. Bunuh saja. Kalau bunuh sih rasa-rasanya tidak sampai hati membunuh Yusuf. Lalu bagaimana? Kita kucilkan saja dia. Kita asingkan dari sini, kita buang jauh-jauh supaya dia tidak ada lagi kelihatan dalam pandangan Abah. Kalau dia sudah tidak ada dalam pandangan Abah, yang dilihat cuma kita dan seluruh kasih sayangnya akan tercurah kepada kita semua. Nah, setujulah kalau itu. Caranya nanti kita atur belakangan. Jadi satu hari permisilah saudara-saudaranya ini kepada Nabi Yakub. Abah, kami permisi mau pergi main-main dan Yusuf akan kami ajak. Kata Nabi Yakub, saya khawatir. Nabi Yakub sudah melihat gelagat yang tidak baik. Sudah ada semacam firasat. Saya khawatir kalau Yusuf kau bawa, nanti dia akan kena celaka. Atau dimakan oleh serigala, sedangkan kamu nanti akan lalai. Kata anak-anak yang lain, percaya dah Pak, saya akan jaga. Saya kan saudaranya, masa tega membiarkan Yusuf celaka atau dimakan serigala. Pokoknya aman, sip dah. Sampai akhirnya Nabi Yakub mengizinkan. Pergilah 12 bersaudara ini pergi bermain-main.
Mula-mula berkejar-kejaran, Yusuf ikut main kejar-kejaran. Lantas buka baju, Yusuf ikut buka baju. Sampai ketika tiba di tepian sebuah sumur tua, rencana yang sudah disepakati itu dilaksanakan. Nabi Yusuf diangkat beramai-ramai, digotong, lalu dimasukkan, diceburkan ke dalam sumur mati itu. Kemudian baju Nabi Yusuf itu mereka basahi dengan darah kambing. Setelah itu mereka pun pulang menemui Nabi Yakub alaihi salam dengan rasa sedih yang dibikin-bikin. Ini penyakit hasud. Jadi kalau orang hasud kepada kita, begitu kita mendapat kesulitan, dia datang dengan air mata buaya. Belagak sedih, belagak ikut berduka cita. Padahal sih hatinya sorak. Padahal batinnya girang bukan main. Pak, saya ikut berduka cita. Pak, saya ikut sedih. Padahal hatinya biar mampus loh. Ini yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka datang dengan air mata berurai, nangis. Abah, ketika kami sedang main-main, Abah, kami lupa. Kami tinggalkan Yusuf sendirian. Ketika kami balik, kami cuma mendapati bajunya sudah berlumur darah. Barangkali saudara kami Yusuf dimakan oleh serigala. Nabi Yakub tercenung. Ternyata firasatnya adalah benar. Baju Nabi Yusuf itu yang berlumur darah kambing, buatan saudara-saudaranya yang hasut tadi, diciumi dan dipeluk oleh Nabi Yakub. Kepedihan seorang ayah yang ditinggalkan oleh anak tercintanya. Saudara, adapun Nabi Yusuf alaihi salam tercebur di sumur mati itu. Sampai pada satu hari ada khalifah, ada kafilah niaga dari negeri Madian hendak menuju ke negeri Mesir, lewat di tempat itu. Ketika salah seorang mereka bernama Malik bin Dho'ar hendak mengambil air, timba diturunkan ke dalam sumur. Begitu diangkat, ini air kok berat amat. Makin diangkat, makin berat. Sampai di atas, bukan air, orang isinya. Ada orang di ember. Dia lihat rupanya sangat tampan, elok, cantik. Ini barangkali anak bangsawan ini. Parasnya begini cantik, begini tampan. Ini kalau dijual di Mesir nanti tentu harganya mahal nih.